Halo, perkenalkan nama saya Pak Putri Cahyono. Saya adalah mahasiswa Ibnu Sina dari jurusan Teknik Informatika di kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisa saya pada skripsi yang telah dibuat oleh salah satu alumni Ibnu Sina, yaitu skripsi yang dibuat oleh Kartini dengan NPM 1310128262051 pada tahun 2018 mengenai perancangan sistem pengendalian persediaan barang pada PT Sukanda Jaya dengan menggunakan metode First Expired, First Out. Analisa ini disusun oleh saya sendiri, Pak Putri Cahyono, dengan NPM 21155201049 dan dosen pengampunya Pak Abdul Rohmat Bashar, Eskom Mkom. Sasaran dari penelitian ini sendiri adalah admin gudang PT Sukanda Jaya yang bertempat di Puri Industrial Estate 2000, Blok B nomor 6, Batam Center. Pada bab 1 atau latar belakang, dilakukan identifikasi masalah. Dalam hal ini, Kartini menyimpulkan masalah yang terdapat pada penelitiannya adalah: yang pertama, belum adanya sistem terkomputerisasi yang memadai dan terstruktur pada PT Sukanda Jaya. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengidentifikasi masa kadaluarsa barang. Yang ketiga, banyak terjadi penolakan pada barang yang memiliki kadaluarsa kurang dari 3 bulan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi pengendalian persediaan barang. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut menjadi sebuah perangkat lunak berbasis web. Dan dalam melakukan penelitian tersebut, Kartini menetapkan batasan masalah berupa penelitian terbatas pada barang fresh yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari 3 bulan. Dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membantu mengatasi pengendalian persediaan barang dengan lebih optimal. Pada bab 1 latar belakang juga, kenapa dilakukan penelitian oleh Kartini adalah karena sistem barang yang masuk dalam gudang PT Sukanda Jaya masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi penumpukan barang di gudang dan expire suatu barang jadi sulit diketahui. Pada bab kedua, terdapat landasan teori. Landasan teori yang digunakan oleh Kartini adalah dengan melakukan perancangan sistem, menentukan konsep dasar sistem, menentukan karakteristik sistem, kemudian mengklasifikasikan sistem tersebut. Setelah mendapat variabel yang kompeten, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengendalian persediaan barang dengan variabel-variabel pengendalian barang, persediaan barang, dan barang itu sendiri. Kemudian setelah itu dilakukan pengerjaan konsep dasar basis data dengan menggunakan data flow diagram atau DVD, yaitu gerakan data melalui sebuah sistem. Kemudian yang kedua, Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu model atau jaringan kerja network. Yang ketiga adalah aliran sistem informasi, adalah bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir. Yang keempat adalah penerapan metode. Dan yang kelima adalah perangkat lunak pembangun sistem. Di bab ketiga, dilakukan metode penelitian. Pada metode penelitian, Kartini menentukan waktu dan tempat penelitian, kemudian jenis data yang diteliti, lalu metode pengumpulan data, kemudian metode pengolahan data, lalu perancangan perangkat lunak, dan yang terakhir adalah kerangka pemecahan masalah. Pada metode penelitian ini sendiri, dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi pada PT Sukanda Jaya, Kartini menerapkan metode FIFO atau First Expired, First Out, di mana barang yang memiliki masa kadaluarsa lebih dahulu adalah barang yang harus pertama kali dikeluarkan, terlepas dari apakah barang itu masuk duluan atau belakangan. Contoh perhitungan metode FIFO adalah jika X sama dengan tanggal produksi dikurang Y sama dengan tanggal kadaluarsa, maka Z adalah masa kadaluarsa.
Kemudian lanjut ke bab keempat, yaitu implementasi dan pembahasan. Dalam implementasi dan pembahasan, didapatlah yang pertama pengumpulan data, yang kedua analisa sistem, yang ketiga perancangan sistem, yang keempat perancangan antarmuka atau interface, dan lalu pembuatan atau construction. Berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya, pada implementasinya, sistem telah dibuat dengan dua sisi tampilan, yaitu yang pertama untuk distributor dan tampilan yang kedua untuk supplier. Kemudian prinsip kerja sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat dua tampilan aplikasi, yakni SupraAdmin yang dapat menambah login admin, menambah produk, menambah barang, serta mengubah status barang. Dan yang kedua ada admin yang hanya dapat menambah barang serta mendistribusikannya saja. Kemudian prinsip yang kedua adalah barang yang tersedia di aplikasi hanya meliputi barang yang tersedia di PT Sukanda Jaya. Dan yang ketiga, aplikasi masih terletak di localhost karena belum dilakukan hosting. Lalu bab kelima atau bab terakhir, yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat oleh Kartini adalah yang pertama, sudah dilakukan perancangan sistem pengendalian persediaan barang pada PT Sukanda Jaya dengan menerapkan metode FIFO atau First Expired, First Out. Yang kedua, telah dilakukan implementasi pada PT Sukanda Jaya sehingga diharapkan dapat mengendalikan persediaan barang yang expire. Untuk saran sendiri, dalam pengerjaan skripsi ini juga, Kartini memberikan saran kepada PT Sukanda Jaya guna pengembangan sistem informasi ini lebih lanjut. Di antaranya, yang pertama diharapkan kedepannya dapat melayani pelanggan secara online dalam melakukan pengorderan secara online. Yang kedua, untuk lebih mempermudah pengguna, diharapkan aplikasi dapat dibuat dalam versi mobile karena aplikasi yang ada sekarang masih terbatas pada komputer. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.